Hai, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari Minggu kali ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah virtual kita hari ini. Kita mau muji Tuhan, kita akan pujikan hari ini ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Mari kita akan berdoa memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang cerah hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam. Dan hari ini Engkau memberikan hari yang baru, hari yang cerah, hari yang indah bagi kami semua. Pagi ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun masih secara virtual, kami masih belum dapat berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kami yang lain. Tetapi kami mohon kepadamu ya Bapa, tetap berikan sukacita untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon juga campur tangan Tuhan dalam ibadah virtual sekolah minggu hari ini. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru kami, berkati semua teman-teman kami di rumah masing-masing. Tetap berikan kesehatan, sukacita yang selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, hari ini hari Minggu. Adik-adik ingat penciptaan yang Tuhan jadikan bagi bumi dan segala isinya adalah 6 hari lamanya. Padahal mulai dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 7 hari. Tapi kenapa Tuhan menciptakan dunia dan isinya hanya 6 hari? Yang 1 hari kemana ya? Nah, 1 hari itu adalah hari Sabat, yaitu hari perhentian, di mana Tuhan sudah berhenti dan beristirahat dari menciptakan bumi dan segala isinya. Dan itu artinya juga kita sebagai anak-anak Tuhan juga beristirahat, berhenti dari aktivitas rutin kita. Kita meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Kalau hari-hari biasa, adik-adik hari Senin sampai hari Sabtu, adik-adik masih belajar secara virtual. Nah, hari Minggu seperti saat ini kita memuji nama Tuhan. Baik, kita mau pujikan bersama-sama pujian KASIH ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah,
sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kalau pujian kita baru saja mengatakan seperti kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita. Tuhan menciptakan dunia dan isinya, Tuhan memberikan hari-hari yang indah untuk kita. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa indahnya. Nah, karena begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi kita manusia, Tuhan sudah menciptakan hari-hari yang luar biasa, hari-hari baik, hari-hari yang menyenangkan untuk kita semua manusia. Bahkan Tuhan selalu memelihara kita, dan kasih Tuhan tidak akan pernah habis, tak berkesudahan kasih-Nya. Kita akan pujikan pujian biarpun gunung-gunung beranjak, ya, sambil baca pelan-pelan ya adik-adik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar beranjak tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, ujiannya saja sudah mengatakan Tuhan selalu mengasihi kita, dan Tuhan juga selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Nah, adik tetap semangat menyimak ibadah sekolah minggu virtual hari ini. Mari kita berdoa untuk persiapan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan beberapa pujian yang sudah boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah kiranya itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Bapa, dan ampunilah kami akan segala kekurangan, dosa, dan keterbatasan kami dalam memuji Engkau. Tapi Engkau tahu Bapa, hati kami selalu rindu untuk mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bantu kami supaya dapat duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, bisa fokus akan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dimana sampai minggu ini Tuhan masih tetap memelihara, Tuhan masih tetap memimpin akan kami, untuk kami mempunyai waktu beribadah bersama dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan untuk firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Kiranya Tuhan juga Engkau boleh siapkan adik-adik kami yang mendengarnya, kiranya dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga firman itu boleh Kau materaikan dan Kau boleh tanamkan di dalam setiap hati adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh urapi
bibir mulut lidah kami, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami maupun bagi adik-adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan bahwa minggu ini kita boleh belajar, di mana kita akan belajar terhadap bangsa Israel, di mana ketegar-teguhan daripada bangsa Israel di dalam keluar daripada kota Mesir, dan mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak mujizat yang sudah mereka alami, tetapi mereka tetap dan masih tetap bersungut-sungut dan kesukaan, kesengsaraan yang mereka alami, yaitu khususnya bangsa Israel keluar dari kota Mesir. Dan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan diberkati melalui makanan yang Tuhan akan nyatakan terhadap bangsa Israel yang ada di padang gurun. Ya, firman Tuhan pada minggu ini terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-36. Tapi kakak tidak akan membaca semuanya, tetapi Aud akan membaca ayat 1 sampai yang ke-5, dan nanti ada hal-hal yang kita akan bisa lanjutkan, ya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-5 begini. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gunung itu mereka bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu akan membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memaksa yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ya, puji nama Tuhan, di mana pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi umatnya Israel. Walaupun kesulitan masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, tetapi Allah tetap dengan janjinya akan memelihara bangsa Israel, bahkan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan daripada seluruh umat Israel yang pada waktu itu harus pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan tidak hanya memberikan pakaian, Tuhan tidak memberikan hal-hal yang lebih, tapi Tuhan juga akan memenuhi segala kebutuhan, baik itu makanan, minuman, dan segalanya, jika umatnya itu mau berkenan di hadapan Tuhan. Jika umatnya mau sungguh-sungguh berserah dan berseru kepada Tuhan. Buktinya pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak keluar dari tanah Mesir, ya, mereka begitu rasanya menderita banget. Mereka begitu merasakan kesengsaraan, padahal Tuhan sudah memelihara hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-15 itu Tuhan peliharakan umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel
merasakan bahwa, waduh, kenapa Tuhan harus membunuh aku di padang gurun ini? Bukankah lebih baik aku mati di tanah Mesir? Dengan begitu banyak melimpahnya makanan yang harus aku nikmati, kenapa harus mati di padang gurun ini? Itu sungut-sungut bangsa Israel. Tetapi apa Tuhan marah? Enggak. Apakah Tuhan kecewa? Ya, Tuhan kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang mau berseru kepada Dia. Akhirnya apa? Pada hari itu juga, di hari ke-15 bulan kedua, Tuhan berjanji akan memberikan daging dan akan memberikan roti bagi umat Israel. Daging apa yang akan diberikan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makan daripada umat Israel? Ya, kalau adik-adik lihat semuanya, yaitu ayat yang ke-6 dan selanjutnya, di situ Tuhan mengirimkan begitu banyaknya burung puyuh untuk mereka akan nikmati makanan tersebut, burung-burung tersebut untuk dimasak oleh bangsa Israel. Dan bahkan roti apa yang disediakan oleh Tuhan, yaitu adalah mana, ya, yang begitu manis, yang terasa enak bagi mereka. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan akan tetap memelihara umatnya yang mau berseru dan berserah kepada Dia. Buktinya apa? Umat Israel begitu marah, kecewa, tetapi Allah tetap memeliharanya. Walaupun Allah menghukum bangsa Israel harus memutar perjalanan itu selama 40 tahun, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Walaupun mereka bersungut-sungut, walaupun mereka marah, walaupun mereka kecewa terhadap Tuhan Allah, tapi Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian itu bagi umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tatkala menghadapi masalah, apabila adik-adik menghadapi problema, apabila adik-adik dimarahi oleh orang tua, apakah adik-adik kecewa? Mungkin adik-adik marah, tetapi orang tua yang marahi tetap akan dengan kasihnya, dengan cintanya untuk memelihara anak-anaknya. Begitu pula dengan Tuhan kita, yaitu Allah yang luar biasa, yang akan senantiasa memelihara, yang akan senantiasa memimpin kita semua, baik PAUD, adik-adik, guru-guru yang lain, yang akan terus memelihara jikalau kita mau berserah dan jikalau kita mau berseru kepada Allah kita. Maka Allah akan memelihara kita semua, akan memelihara adik-adik. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi Allah akan memelihara dimanapun adik-adik berada. Allah akan tetap memelihara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita tetap berserah dan bersandar kepada Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyadari akan kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, bahkan bagi umat-Mu, umat Israel yang Tuhan sudah peliharakan selama 40 tahun. Mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Kekecewaan, kemarahan yang sering kali dialami oleh bangsa Israel, Engkau tetap dengan setia memelihara mereka. Walaupun ada suatu konsekuensi yang mereka harus hadapi, tetapi janji Tuhan selalu ditepati, sehingga akhirnya mereka boleh menempati tanah perjanjian tersebut, dan Tuhan memelihara seluruh bangsa Israel. Tuhan, kami yakin dan percaya bagi kami semuanya, baik adik-adik yang ada di rumah, mereka juga tetap Engkau peliharakan mereka di dalam kondisi pandemi COVID ini. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi firman-Mu kiranya Engkau boleh materaikan
terhadap adik-adik kami yang sudah mendengar dan melihatnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.